Iya, buat yang baru masuk nih, boleh nih dikontakin teman-temannya yang lain yang belum datang. Yuk, yuk. Kita tunggu dulu ya. Hmm. Hmm. Uh, Sebelum teman-teman memulai ibadah, teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Saat indah ku berhadapan
Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih teman-teman yang udah jawab. Ibu Ratia juga udah jawab nih. Ayo coba sebelum kita mulai, teman-teman boleh dong open cam. Yuk, udah lama banget kan? Udah lama banget sih. Udah berapa lama kita nggak ketemu ya? Udah memang ya 1 tahun lebih. Udah lama juga nggak lihat muka teman-teman. Biasa liatnya kalau pas lagi foto bareng doang di akhir kan. Nah coba sekarang dibuka dulu kameranya yang bisa. Mau lihat aja teman-teman semua pagi hari ini. Dan kalau bisa kita pas ibadah kita juga open cam. Dan kita bisa ngerasain satu sama lain. Karena kalau seandainya dimatiin nih kameranya, ini di kayaknya ibadahnya cuma sendiri doang ya. Padahal kita di sini rame-rame di dalam Zoom ini. Oke, kita coba panggilin ah. Ayo, Indi, Randy, Daniel, CMCP, Ko Erik, ada David juga nih. Ada Michelle, ada Ko Dedi, Ko William. Ayo Ko Dedi, Ko William di open kameranya. Ada siapa lagi? Ruben, Wilson, Henry, Selin, Andre, Jesslyn. Ada siapa lagi ya? Ada siapa lagi Ci? Udah bacain lagi Ci, udah sisanya Ci. Ayo ada siapa lagi nih? Ada Gabriela, ada Tiara, Devina, Hana, Cantika, Odi, ada Robi. Boleh dong, di open kameranya biar kita bisa lihat tapi sama lain. Aku mau tungguin sampai pada open cam. Mungkin kita kalau ibadahnya kelar jam 12 nggak apa ya, tungguin teman-teman open cam. Oke, thank you Daniel, Wildy, David yang udah open cam. Oke, udah open cam, terus aku mau sapa sekali lagi tadi karena yang jawab baru dikit banget. Kalau aku bilang selamat pagi, teman-teman juga boleh balas bilang selamat pagi. Di unmute aja mic-nya ya. Di unmute oke. Mau suaranya banyak banget gak apa-apa, yang penting teman-teman unmute. Aku bisa dengar juga suara kalian. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. pagi. Selamat pagi. Udah kan ramai kan dengernya suaranya kayak enak didengar gitu. Oke, teman-teman yang udah open cam jangan dimatiin lagi ya. Ayo sudah kita mulai nih Cium dah. Teman-teman, apa kabarnya nih? Coba yuk kita sama-sama sharing tentang hal apa sih yang kita syukurin di 1 minggu ini. Kita sama-sama ketik di kolom chat ya. Oke, ya teman-teman dipakai kolom chatnya, terus teman-teman bisa ketik apa aja yang teman-teman syukurin selama 1 minggu ini. Pasti ada dong, kalian udah hidup nih 7 hari belakangan, masa nggak ada satu hal pun yang kalian syukurin? Coba diketik, ayo. Kita lihat di kolom chat ya, ada yang ketik atau enggak. Wah, pada mana nih? Ayo. Oh, Ci Angela ada pelihara hamster ternyata. Baru Ci pelihara hamster ya? Angela baru pelihara hamster dan hamsternya sehat. Oh iya, bersyukur ditambah 1 tahun lagi Kue Edi biarlah hari ini ulang tahun mau. Jadi buat teman-teman yang mau ucapin boleh juga ketik di kolom chat. Ntar Kue Edi balas satu-satu ya Kue Edi ya. Bersyukur seminggu ini meski padat semua, tapi kegiatan masih terhandle. Ada apa lagi Ci? Udah dibacain nih Ci yang lain Ci. Ini bersyukur karena kesehatan, bersyukur juga karena masih bisa ibadah. Bersyukur kesehatan, bersyukur ibadah ya. Oke, kalau dari Cinda sendiri gimana nih? Ya, kalau dari aku sendiri, yang aku syukurin di minggu ini, itu aku kan ada banyak tugas kuliah, tugas ospek, dan juga tugas magang di organisasi gitu. Dan di mana tuh ada tugas terus tuh, jadi seharian sampai malam. Dan juga aku bersyukur banget karena Tuhan tuh masih kasih aku kekuatan, sampai aku nggak sakit dan masih bisa menjalani hari-hari aku sampai sekarang. Kalau dari Cimakda gimana? Kalau dari aku sendiri, aku bersyukur karena aku udah bisa magang dan ini by the way udah bulan kedua aku magang dan selama magang ini bersyukur sih kayak istilahnya masih work life balance, asik banget ya biasanya work life balance. Jadi antara kerjaan aku, habis itu kuliah, terus juga kehidupan sosial aku ngerasa seimbang sih, itu yang aku syukurin gitu. Karena kan banyak kan teman-teman yang mungkin
bingung masalah magang segala macam perkuliahan. Ya tapi aku bersyukur aku masih dikasih Tuhan eh, kesehatan, terus juga Tuhan nyertain aku, jadi aku masih enjoy saat ini pekerjaan itu. Dari sini ada lagi nih Ci, beberapa yang tambahin, kita bacain sedikit ya. Dari David nih, seminggu kemarin sakit lumayan, puji Tuhan sekarang udah sembuh tanpa kurang apapun. Oh, bersyukur ya. David emang sakit apa David kemarin, David kalau boleh tahu? Diketik boleh jadi diketik. Terus kok Dedi juga bersyukur bisa buka mata dan bernafas setiap hari. Terus Daniel lebih bersyukur masih sehat. Tuh. Oke. Oh, David ada demam, masuk angin, sesak nafas kadang. Dan bersyukur Rahani udah sehat, terus udah bisa ibadah bareng lagi sama kita. Oke, teman-teman, ada satu ayat di Alkitab yang sangat menarik nih. Kita coba buka yuk bareng-bareng dari Yesaya 25 ayat 1. Teman-teman boleh buka Yesaya 25 ayat 1. Aku mau minta tolong siapa ya? Minta tolong Wilson deh. Wilson, kamu di sana Wilson? Hai Wilson. Ya, Cik. Oke, datang dibacain nggak? Yesaya 25 ayat 1. Yesaya 25 ayat berapa, Cik? Ayat 1. Kita tunggu ya, Wilson masih cari nih kayaknya. Yesaya 25 ayat 1. Lagi cari. Oh ya, itu kayak nggak apa, kita tungguin, tenang aja. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Oke, thank you Wilson udah bacain kita semua Yesaya 25 ayat yang pertama. Nah, aku nih dengar cerita teman-teman tadi yang udah teman-teman ketik semua di kolom chat, aku yakin kalau kalian juga pasti merasakan kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kalian 1 minggu belakangan ini, ya kan? Dan juga mungkin akan setiap hal yang kita alami sepanjang hidup kita, dari kita lahir sampai kita berada di saat ini, di titik ini, gitu kan? Dan pastinya itu semua tuh nggak terlepas teman-teman dari rancangan dan kebaikan Tuhan yang indah dan ajaib. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan, yuk kita mau bersorak-sorai, kita mau bertepuk tangan, kita mau memuji Dia, Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya.
bersuara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kebaktian kita pada pagi hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai teman-teman sekalian. Dan sertamu juga. Teman-teman, apa seminggu ini teman-teman pernah melupakan Tuhan dan jarang memuji namanya? Sadar maupun tidak sadar, teman-teman mungkin seringkali mengerjakan kegiatan sehari-hari dengan tidak mengandalkan Tuhan. Padahal sesungguhnya apapun yang kita kerjakan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh sebab itu kita seharusnya mengandalkan Tuhan dalam setiap kita mengerjakan apapun. Mari saya undang teman-teman untuk mengaku dosa secara pribadi dengan menyanyikan lagu Turn Your Eyes on Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu yang melimpah bagi kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami
kalau kami masih sering tidak mengandalkan Tuhan dalam keseharian kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan-kesalahan kami yang kami lakukan sadar atau tidak sadar ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 hingga ke-19. Aku bakal bacain untuk kita semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Apa yang sebenarnya teman-teman pikirkan jika kalian mendengar kata memuji atau kalian mendengar kata menyembah? Bahkan apa sih yang teman-teman pikirin kalau kalian dengar nama Yesus gitu kan? Sebenarnya dua kata ini, baik memuji dan menyembah Tuhan atau Yesus, itu sangatlah berkaitan erat gitu kan? Dan memuji Tuhan itu adalah hal yang nggak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Allah. Nah, tapi juga nih seringkali mungkin teman-teman juga pernah bertanya-tanya gitu kayak apa sih itu memuji Tuhan? Gimana caranya memuji Tuhan? Terus kalau seandainya aku udah memuji, aku udah nyanyi gitu kan di hadapan Tuhan, apakah pujian yang kita naikkan itu berkenan di hadapan Tuhan? Ada banyak teman-teman pertanyaan setema yang dengan kayak memuji Tuhan gitu kan. Nah, saat ini kita mau siapin hati kita mau dengar firman Tuhan, kita rindu supaya kita boleh nih sungguh-sungguh untuk mengerti makna dari memuji Tuhan. Memuji Allah, nama yang indah itu. Jadi kita siapin hati kita. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name. What a wonderful name.
What a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Pada Ibu Natia dipersilakan. Mari kita berdoa. Yuk kita tundukkan kepala. Kami bersyukur karena hari ini dengan cuaca yang begitu cerahnya, Kau mengumpulkan kami bersama-sama dalam ibadah di sini. Bersyukur ya Tuhan karena kebaikan-kebaikan hati-Mu sehingga kami bisa membuka mata kami bisa menghirup udara, kami masih hidup Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa mengizinkan kami untuk datang ke hadirat-Mu di dalam Yesus Kristus, dan Engkau mau memberikan firman-Mu kepada kami. Izinkan kami ya Tuhan, pada saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau boleh berkenan untuk menuntun kami, memberikan pemahaman-pemahaman yang semakin dalam akan firman-Mu ini, akan kebesaran-Mu, akan keagungan dan kemuliaan-Mu. Sehingga kami mau tidak mau akan menaikkan satu pujian, satu persembahan syukur dari hati kami yang terdalam. Tuhan bersamalah dengan kami dan tuntunlah kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Kita akan membicarakan mengenai pelajaran dari pujian ya. Dari Mazmur 150 ya. Coba dibuka sama-sama. Kita akan baca bersama ya. Jadi nanti kan puisinya di Mazmur ini ada kalimat yang mencorok ke depan, ada yang mencorok lebih ke dalam gitu ya. Yang mencorok ke depan biarlah para laki-laki yang membacakannya. Lalu yang ke dalam para perempuan. Ayo lebih bersemangat ya. Semuanya boleh buka suaranya ya. Sudah bisa mulai dari pria dulu. Ya, Mazmur 150. Saya bacakan dulu ya judulnya. Haleluya. Ayo, prianya mana? Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Sang wanita ya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya. Seru nih ya kalau sebenarnya bisa pada buka suara, itu lebih seru lagi, saling saut menyaut ya. Oke, slide selanjutnya. Iya. Pernah nggak memuji seseorang? Atau pernah nggak kalian memuji satu kelompok? Pernah ya. Akhir-akhir ini nih, beberapa hari ini saya dikirimin videonya itu tuh ya, musik videonya Sabda Alam. Nggak tahu ya apakah kalian pernah mendapatkannya, pernah melihatnya gitu ya. Pada waktu saya
melihatnya pertama-tama kagum ya, waduh rasanya ikut hanyut dalam video yang ditampilkannya. Lalu kemudian sampai terakhir-akhir ketika kemudian itu burung-burung ditangkapin oleh manusia-manusia yang egois gitu ya, itu rasanya hatinya terenyuh gitu ya, terus sedih, terus merasa, aduh kok jahat banget ya ini ya, manusia kok seperti itu dan sebagainya ya. Artinya saya ikut terhanyut ya dengan video itu ya. Tapi yang mau saya ingin katakan adalah bahwa ada pujian-pujian tuh untuk anak-anak SMK Kudus ini. Ada yang pernah merasakan kagum ya, bangga, bahagia. Nah, kata-kata pujian itu dari mana? Itu kata-katanya yang terucap ya dari Menteri Keuangan kita ya, dari Gubernur Jateng gitu ya. Lalu dari Direktur Bareskrim Polri ya, dari Najwa Shihab ya, dari Dian Sastro, dari Sinadin Chandrawinata itu ya, aktivis lingkungan. Jadi sampai ke Sandiaga Uno gitu ya, Menteri Pariwisata kita dan Direktur Kemendikbud. Gitu. Jadi ada kata-kata pujian dari para orang-orang terkenal ya, para selebriti maupun pejabat-pejabat penting gitu ya. Terucap kata-kata memuji, kagum, bangga, bahagia. Ya. Coba kita bayangkan ya, kalau ada tim basket kalian dulu waktu SMA atau SMP menang tanding, apa yang akan kalian ekspresikan? Ya, kalian mungkin kalian mungkin akan bilang, waduh, tepuk tangan, gitu ya. Tapi mungkin ada yang kemudian ekspresikannya dengan joget-joget, gitu ya. Ada yang kemudian lari-lari, gitu ya. Ada yang lompat-lompat, gitu ya. Yang teriak-teriak, gitu. Ada yang mungkin kalau ada meja di situ pukul-pukul meja, gitu ya. Kalau ada mungkin misalnya pensil sama pen gitu ya, wah diketok-ketok gitu ya. Waduh, semua ekspresinya apa? Seneng banget gitu ya, seneng banget atau mungkin kaki dihentak-hentakkan ke lantai ya, dipertemukan sehingga ada irama-irama tertentu yang keluar. Ini adalah ekspresi-ekspresi tiap-tiap orang tertentu berbeda satu dengan yang lain ya. Artinya apa? Kita mau mengungkapkan suatu pujian, waduh sukacita banget, luar biasa kok bisa ya. Tadinya dianggap underdog ini, kalau apa tuh, tim basketnya kita gitu, ternyata jadi nomor 1. Waduh itu ekspresinya sangat-sangat luar biasa, pasti akan terucap begitu ya. Jadi inilah kita. Atas dasar apa sih biasanya kita mengekspresikannya? Atas dasar apa? Atas dasar pada umumnya karya-karya yang luar biasa, kerja kerasnya, ya, atau mungkin perbuatan-perbuatan baik. Itu akan kita angkat topi salut gitu ya. Kita akan ungkapkan dengan mulut ya, dengan mata ya, mata mungkin berbinar-binar gitu ya. Dengan tangan, dengan seluruh anggota tubuh gitu ya. Kita juga mungkin ngambil gitu ya, kalau ada kayu gitu ya, diketok-ketok-ketok gitu ya. Saya ingat sekali waktu saya masuk ke studio RCTI itu ya, ikut acaranya Indonesian Idol tuh ya, di sana ya kan waktu masuk udah dibagiin balon-balon panjang gitu ya. Terus kemudian dipakai kalau lagi sesuai dengan yang kita mau, itu orang yang favorit kita pukul-pukulin ya. Nah itu kan balonnya itu tuh waktu dipukul-pukul tuh bercahaya-cahaya gitu ya. Udah bunyi sesuatu terus bercahaya-cahaya. Wah seru banget rasanya, hati ini rasanya ikut hanyut dengan kesukacitaan dan kebahagiaan. Nah, saya nggak tahu nih, apakah kalian juga biasa mengekspresikan begitu atau cuman mengatakan, ya saya bersyukur. Bagus nggak itu? Bagus. Ya.
Ada nggak kayak gitu? Ada. Apakah salah? Enggak, ya boleh aja gitu ya. Sukacita dia mungkin ekspresinya seperti itu, toh kita juga menghargai masing-masing orang punya ekspresi-ekspresi yang berbeda. Nah, Mazmur 150, slide-nya next. Kita coba memahami Mazmur 150 ini ya. Jangan ngiler dulu ya dengan sandwich-nya gitu ya. Ada yang belum makan, nah bolehlah telan ludah sesaat ya. Nanti habis ini kita makan bersama ya, apalagi Ko Edi ini ulang tahun. Nanti kita ditraktir bersama-sama sama Ko Edi ya. Sandwich satu orang satu dikirimin nanti ke rumah masing-masing. Ya. Nah, Mazmur 150 ini unik sekali ya. Ketika kita tadi membaca, itu mulai dengan satu kalimat apa? Haleluya. Lalu ditutup dengan haleluya ya. Jadi ini Mazmur, ini banyak sekali juga Mazmur-Mazmur yang lain juga itu diumpamakan seperti sandwich ya. Haleluya pertama, terus haleluya yang terakhir itu mungkin rotinya sandwich ya. Lalu kemudian baru mulai itu macam-macam tuh ya. Pujilah Tuhan dan nana, pujilah Tuhan nana. Nah, itu isinya tuh ya. Jadi ini Mazmur haleluya yang kelima. Dan yang terakhir karena kan Mazmur kita 150. Dimulai dengan satu pekik haleluya gitu ya. Apa sih artinya haleluya? Hale itu artinya puji, ya itu Yahweh. Jadi apa? Pujilah Tuhan kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi dipekikkan dengan keras-keras. Puji Tuhan. Terus setelah dikasih tahu apa-apa pujilah Tuhan ini. Terus kemudian ditutup dengan pekik lagi gitu ya. Puji Tuhan. Itu seperti sandwich kita tuh. Ya. Nah, di dalam Mazmur 150 ini itu nanti diisinya akan disebutkan alasan-alasan memuji Tuhan dan bagaimana kemudian memuji Tuhan. Nah, uniknya di Mazmur 150 ini kata memuji Tuhan itu diulangi berkali-kali. Coba hitung. Nanti kalau sudah dapat berapa kali hitungannya pujilah Tuhan tuh coba di kolom chat kasih tahu saya ada. Silakan. Nanti yang benar dapat sandwichnya double dari Ko Edi. Ayo cepetan. Nanti Ko Edi akan catat tuh siapa yang akan tepat. Sudah? Ketemu? Nggak dapat? Ada berapa kira kata pujilah Tuhan di situ? Jadi lihat? 10. Oke, ya, terus? Apa lagi? 10. 11. Ada lagi? 11. Lagi? Ya, 11 ya? Ada? Ada lagi enggak nih? Ada yang mau kasih pendapat? 10 apa 11? 11 apa 10? 10, 11? Ada yang 12. Mbak Tayu masih tanda tanya. 10. Ada lagi? 10 apa 11? Apa 12? Ayo. 10, 11, 12. Cepetan. Nih, Ko Edi sudah catat nih siapa yang paling betul. Mau hamburger atau mau sandwich? Mau apa? Atau bakmi goreng? 13. Magda. Ada lagi? Ayo. 10, 11, 12, 13. Yang mana yang benar? William, mana yang benar? William Angel. Cynthia, mana yang benar nih? 10, 11, 12, 13. Hah? Ayo, ada lagi yang mau kasih pendapat? 10, 11, 12, 13. Ayo. Udah, stop ya. Nggak ada lagi nih ya. Ditutup nih ya. Nggak nyesel ya. Nggak dapat sandwich loh, double. Ya? Oke. 14. Ayo, ada 14.
Udah 14 ya? Oke, coba kita hitung ya. Pujilah Tuhan. Kan kalau tadi haleluya adalah puji Tuhan ada 1 ya. Terus ayat 1 ada berapa? 2, ada 3 ya. Ayat 2 ada berapa? 2, ada 5 ya. Ayat 3 ada 2, 7 ya. Ayat 4 ada 2, 9. Ayat 5 ada berapa? 2, 11 ya. Terus ayat 6 ada berapa? 2. Jadi berapa? Hore, yang menang siapa? Yang menang pertama siapa? Magda. Ya. Jangan lupa nih Kok Edi ya, kirim tuh hamburgernya double buat Magda. Ayo tepuk tangan dulu dong buat Magda. Ya, luar biasa ya. Betul, jadi ada 13 kali pujilah Tuhan. Artinya apa? Kalau diulang-ulang dan ulang terus, itu berarti ada penekanan dan penting. Penting untuk memuji Tuhan, ya. Baik untuk memuji Tuhan. Sungguh-sungguh indah untuk memuji Tuhan. Jadi, ayo memuji Tuhan. Ini kata pemazmur. Ayo, next slide. Next slide. Nah, ini lagi pegang slide ada masalah. Om, William Angel 14 sama judulnya. Boleh. Sama judulnya. Boleh nih ya. William Angel ntar dapat juga ya. Pak Edi ya. Kenapa nih ya? Nggak mau kalah nih. Ya kok ya. Amel di slide-nya di itu lanjutkan next slide. Ya, lagi ya. Nah, sekarang kita lihat isinya gitu ya. Kita lihat isinya. Kita mau lihat memahami Mazmur ini. Apa sih isinya ya? Coba tetap Alkitabnya dibuka ya. Disebutkan di situ di ayat yang pertama. Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat ya. Ada 2 tempat di situ disebutkan. Itu apa? Di tempat kudus dan cakrawala. Nah, bagi orang-orang Israel, tempat kudus itu adalah di Yerusalem. Dan di Yerusalem ada Bait Allah. Di sanalah Tuhan berkenan datang. Di sanalah Tuhan berkenan diam. Di sanalah Tuhan mau tinggal. Di sanalah Tuhan mau hadir. Ya, di sanalah Tuhan berkenan, gitu ya. Ketika kemudian dibikin kemah suci, Tuhan kemudian setelah kemah suci itu jadi dan sebagainya, katakan kemudian kemuliaan Allah itu turun ya atas tempat maha kudusnya itu. Allah turun di sana. Di sanalah dia berkenan diam, ya, datang, masuk, hadir. Dia mau menerima umat sehingga umat kan boleh datang tuh ya, kedatang di pelatarannya, datang melalui satu perantara yaitu imamnya. Imamnya datang ke ruang kudus, lalu masuk lagi ke ruang maha kudus. Disitulah umat boleh bertemu dengan Allah. Jadi diberi tempat oleh Allah. Disitulah Tuhan kemudian beri petunjuk-petunjuk berkat-berkat di Yerusalem. Yerusalem tempatnya di mana? Di bumi, ya. Ya, sekarang kita kenal itu daerah Timur Tengah, di bumi artinya. Tapi kemudian kan ayat 1 mengatakan, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Cakrawala itu di mana? Di bumi, di atas. Cakrawalanya di atas, di langit, di surga. Karena memang Allah di sana. Allah itu memang di atas, jauh di sana. Dia di surga sana. Dia di ketinggian sangat-sangat jauh dari kita. Tak terjangkau, nggak bisa dijangkau oleh manusia. Tidak bisa dihampiri, itu dia di atas sana. Nah, ayat 1 ini mau mengungkapkan 2 hal yang kayak ini ya, kita katakan langit dengan bumi. Atau dia kan bumi dulu ya, bumi dengan langit. Artinya mau mengatakan Allah itu sebenarnya jauh banget. Jauh tuh di surga sana. Pujilah dia di sana tuh yang tinggi begitu.
Tapi pujilah dia juga di sini. Dia dekat. Allah itu dekat sekali karena dia kasih tempat. Dia memberikan ada satu wadah, ya, bait Allah. Dia mau datang, dia mau tinggal, dia mau hadir, dia mau bisa diketemuin di sini, di bait Allah, di Yerusalem, di tempat yang kudus ini. Nah, saya mau baca satu ayat dari Yesaya 57 ayat 15. Ini kalau Edi bisa dapatkan dari Sabda, ayatnya juga boleh, tapi kalian yang masih pegang Alkitab boleh dibuka ya. Yesaya 57 ayat 15. Bunyinya begini. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Artinya apa? Dia itu Allah yang jauh. Dia begitu transenden sekali. Tapi dia menjadi Allah yang dekat, imanen sekali dengan kehidupan kita. Dikatakan dia bersama. Dia Allah yang bersemayam di tempat yang tinggi itu sana, di tempat yang kudus. Tapi bersama-sama juga dengan orang yang remuk, yang rendah hati. Ada tujuannya menghidupkan mereka, membangkitkan semangat, menghidupkan supaya mereka yang rendah hati, yang remuk ini kemudian menjadi bergairah, bersemangat, dan mau mengerjakan lebih lanjut hal-hal yang bisa dikerjakan. Ya. Pujilah dia, ya, itulah, ya. Mari puji dia. Dia Allah yang transenden, tapi juga Allah yang imanen, Allah yang begitu jauh, tapi yang dekat. Ini loh, Allah kita, Allah yang begini loh, Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat, Allah yang kudus, yang nggak bisa dihampiri tuh, nggak bisa didekati, nggak bisa. Karena kalau kita mau mendekati dia yang begitu kudus, kita pasti mati. Karena kekudusan itu tidak bisa bercampur dengan ketidakkudusan. Ketika ketidakkudusan, keberdosaan ini kemudian menghampiri yang kudus, itu akan kemudian habis, gitu ya. Seperti contoh Allah yang begitu terang dengan kita yang gelap. Ketika gelap mau menghampiri yang terang, kemana itu gelap? Gelap itu akan ditelan oleh si terang itu. Nggak ada, hilang, habis. Karena terang itu begitu menyilaukan, begitu menguasai, begitu mendominasi. Tidak bisa kemudian bercampur dengan gelap. Salah satu akan hilang. Dan yang pasti adalah si gelap itu. Terang itu akan kemudian menyinari dengan besar. Itulah, itu Allah. Tapi sekarang Allah yang begitu terang itu, Allah menghampiri yang gelap ini. Enggak membiarkan si gelap ini hilang, binasa. Enggak. Kita katakan juga bersama dirangkul, ditutupi, dilingkupi oleh si terang yang kudus itu. Nah, lebih lanjut kemudian bilang apa? Pujilah dia karena apa? Segala keperkasaan, ayat 2. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Seperti apa sih kebesaran yang hebat? Nah, karena ini adalah Mazmur terakhir. Mazmur ini berarti setelah memaparkan semua Mazmur-Mazmur dari 1, 2, 3, 4, 5, 100, 101, 140, 145, 147, 148, 149, beng, 150. Pujilah dia. Karena segala keperkasaannya sesuai dengan kebesaran yang hebat. Seperti apa? Seperti apa hebatnya? Seperti apa perkasanya? Seperti apa? Sehingga kita harus memuji Tuhan. Nah, ada beberapa contoh. Saya berikan beberapa contoh Mazmur-Mazmur ini supaya kita lihat. Mari coba kita lihat dulu, buka Mazmur 106. Mazmur 106 itu diberi judul ya, kasih setia Allah dan ketegaran hati manusia. Ya, jadi ini dua hal yang dikontraskan. Ya. Bicara apa? Kebaikan Allah. Mazmur ini bicara apa lagi? Kesetiaan Allah. Bicara apa? Tentang kasihnya. Bicara apa lagi? Kalau dibaca lebih lanjut, sejarah bangsa Israel. Sejarahnya seperti apa? Sejarah pembebasan bangsa Israel. Dari mana? Dari Mesir.
yang tidak mungkin mereka bisa bebas. Karena mereka sudah terbelenggu, terjebak, terikat ya, dengan semua yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Ya, mereka rasanya nggak akan mungkin bisa lepas, nggak mungkin bisa keluar dari Mesir. Kan kehebatan, karena Mesir itu adalah adik kuasa pada waktu itu. Tidak bisa, ya. Artinya, tetapi dalam kondisi yang tidak akan pernah mungkin terjadi kemudian. Keperkasaan Allah kemudian diungkapkan. Kebesaran Allah diungkapkan. Sehingga mereka bisa keluar dari Mesir. Dengan melalui apa? Satu kondisi-kondisi, situasi-situasi yang wah. Ya, ada banyak sekali mujizat-mujizat yang kalau kita baca di Keluaran pasal yang ke 5, ke-6, ke-7 dan seterusnya, yaitu banyak sekali ya, tulah-tulah yang pertama bagaimana air itu berubah menjadi darah, lalu kemudian ada lalat pikat, lalu kemudian ada kegelapan, semuanya gelap, lalu kemudian ada hujan es, lalu sampai akhirnya gitu ya, anak sulung meninggal dunia. Khususnya kemudian yang meninggal hanya anak sulung dari kalangan orang Israel termasuk kepada ternak-ternaknya. Inilah keperkasaan Allah. Inilah kebesaran Allah. Tapi lebih lanjut, nggak hanya bicara itu Mazmur 106. Tapi bicara apa? Bicara Israel yang dituntun dengan luar biasa oleh Tuhan, tetapi kemudian melakukan pembangkangan. Tetapi melakukan pengkhianatan. Tetapi melakukan perzinahan rohani. Mereka membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Sehingga kemudian Allah murka, Allah menghukum mereka. Tapi kemudian ketika permohonan pengampunan itu diberikan lagi, dinaikkan lagi kepada Allah yang transenden itu dan imanen itu, kemudian Allah mengampuni. Sehingga kemudian keluar kalimat, terpujilah Allah. Satu contoh itu. Tapi ada contoh yang lain, Mazmur 88. Nanti kalau kalian boleh lihat ya. Mazmur 88 ini itu bicara ketika pemazmur mengalami sakit. Ya. Pasti kita semua pernah mengalami sakit, ya. Sakit, berduka cita sampai putus asa. Keputusasaan pemazmur pada waktu sakit itu diungkapkan dengan apa? Seperti turun ke liang kubur. Itu berarti sakitnya parah banget. Sampai kayaknya mau mati. Kayaknya kemudian disebutkan juga di Mazmur 88, tinggal di antara orang-orang mati. Sampai kemudian putus relasi dengan orang, putus relasi dengan Allah. Karena ada satu pemahaman secara teologis, orang-orang yang sakit sampai begitu parahnya, pasti dia adalah orang yang berdosa. Pasti dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia orang yang berdosa. Jadi situasi yang begitu mencekam, memprihatinkan, mengerikan. Namun kemudian dia berdoa, mengangkat tangannya, memohon pertolongan Tuhan. Belas kasihan Allah turun. Keluar tuh, nggak jadi masuk ke dalam liang kubur. Tinggal di antara orang mati. Mazmur yang lain, Mazmur 109. Mazmur itu. Dia mengatakan, ini orang-orang fasik ada di sekitar saya. Ya, mau menerkam saya seperti binatang buas itu mau menerkam saya. Mau memangsa saya. Saya jadi takut. Saya kayaknya kok dituduh yang enggak difitnah gitu ya. Enggak tahan nih. Saya enggak tahan dengan kutukan-kutukan orang-orang ini. Saya mohon Tuhan segera bertindak, berikan belas kasihan terhadap saya. Ini situasi enggak tahan. Kritis. Saya sengsara banget. Saya miskin, hati saya terluka. Saya lelah terus-terusan. Saya berdoa juga lelah banget. Ya, badan saya katanya disebutkan di Mazmur 109 itu jadi kurus. Saya mohon Tuhan, berikan kasih setiamu kepada saya. Bertindaklah atas namamu, sehingga namamu dipermuliakan. Mazmur yang lain, Mazmur 51. Ketika jatuh dalam dosa, pemazmur kemudian memohon belas kasihan Tuhan, ya akan kasih setia Tuhan supaya bisa mengampuni, menghapuskan dosanya. Dia bergumul dengan dosa dan katakan sepertinya dia jadi tenggelam
Udah tenggelam itu berarti kan ya udah mati deh tuh. Mati dalam dosanya. Dia sadar ternyata untuk bisa dapat pengampunan daripada Tuhan itu bukan karena apa? Jabatanku. Nah, waktu itu yang pemazmur saat itu adalah Daud. Bukan karena aku raja, sehingga engkau berhak harus dapatkan. Ya, aku dapatkan harus pengampunan itu. Bukan karena aku raja. Bukan karena juga aku punya harta banyak sehingga aku bisa nego dengan Tuhan. Bukan. Bukan karena aku bisa memberikan persembahan-persembahan yang banyak. Bukan. Tapi disebutkan karena kasih setia Tuhan. Tuhan ingin hati yang remuk, hancur, bukan korban-korban persembahan. Mazmur 4, apa yang terjadi? Susah tidur si pemazmur ini. Ya, kenapa susah tidur? Ya, ada tekanan hidup, ada masalah yang begitu banyak bertubi-tubi yang dia hadapi. Ada berita hoax gitu yang dilontarkan kepada dirinya. Berita-berita bohong itu tentang dirinya itu beredar di mana-mana. Wah, jadi sesak hati ini. Berseru-seru, Tuhan berapa lama lagi aku tuh difitnah terus, berita bohong tentang aku tuh beredar kemana-mana. Tolong aku, tolong benarkan aku, gitu ya. Berikan kelegaan, Tuhan tolonglah. Dan Tuhan menolong. Sehingga kemudian akhirnya dia bisa tentram. Tidur tuh bisa aman. Jadi ini sekilas kira-kira gambarannya ya. Ada banyak lagi. Saya mencatat ada banyak hal, tapi semakin diceritakan lebih jauh, kita akan semakin kagum. Artinya mau mengatakan apa? Inilah keperkasaan, kebesaran, keagungan, kebaikan Tuhan, kesetiaannya, kemurahan Tuhan, Allah yang luar biasa. Yang kemudian pemazmur katakan, lihat itu keberkasaan, kebesarannya. Lihat dia yang transenden menjadi imanen. Yang sebenarnya begitu jauh tidak terhampiri, tapi kemudian mendatangi manusia, menolong manusia. Sehingga kemudian Mazmur ini ayat 4, 5 itu mengucap ayat 3 tuh sudah mulai sebenarnya ya. Ayat 3, 4, dan 5. Sehingga kemudian udah muncul tuh kemudian ayat 3, 4, dan 5. Berbagai macam alat musik itu keluar semuanya. Coba berapa alat musik? Nah sekarang ayo silakan. Berapa alat musik yang terucap? Cepetan. Tambah nih ya, kalau tadi udah yang dapat double, nanti dapat 3 sama Ko Edi. Mumpung loh, Ko Edi lagi ulang tahun loh. Berapa alat musiknya? Sudah? Sudah ketemu ada berapa alat musik? Silakan. Cepet-cepetan. 7, 6. Lagi. Siapa lagi? 7. 7. 7. Lagi, ada lagi enggak? Siapa lagi? 8. Ada 8. Lagi? Ada lagi? 7 pada 8. 7, 6, 8. 7. Iya. Ayo lagi. 7 deh katanya ya. Ayo, siapa lagi? Silakan, silakan. Cepetan. Yang benar dapat sandwich dari Ko Edi. Cepetan. 7. Siapa lagi? Ayo silakan. 6. Oh, 6. Siapa lagi? Amelia berarti koreksi ya, 6. Lagi, siapa lagi? Berapa? Ayo alat musiknya. 7 Pak, 6 pada 8. Ayo. Yang mana yang benar nih? 7, 6, 8. 6, 7, 8. Ada lagi? Sudah? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi? Nggak mau nih ya? Nggak ada lagi ya? Coba ya, sekarang kita lihat berapa sih yang benar. Pertama, coba apa? Ayat 3, sangkakala. Ayat 3 lagi apa? Gambus. Ayat 3 lagi ada kecapi. Ayat 4 ada rebana. Ayat 4 ada lagi enggak? Kecapi. Sama, kecapi kan ayat 3 ya.
Ada lagi seruling, berarti 5 ya, udah ayat 4. Terus satu lagi 6. Berarti ayat 5 berapa? 1, ceracap. 6 ya. Coba diulangi lagi berapa? Sangkakala, gambus, kecapi, rebana, seruling, sama ceracap. 6. Tadi yang 6 siapa tuh? Amelia. Ada lagi nggak yang 6 tadi? Ya, yang 6 tuh. Pak Edi dicatat tuh namanya ya. 6. Yang 6 yang betul. Ya. Yang 6 yang betul. Betul. Windy juga betul ya. Windy sama Amel tuh udah dicatetin tuh sama Magda. Ada Windy dengan Amel. Catat ya, alamatnya dimintain tuh Kak Edi. Jangan lupa. Ya. Jadi ada 6. Mau menunjukkan apa? Ayo ekspresikan. Ada 1 kemudian disebutkan tari-tarian. Ada tari-tarian. Kalian tahu nggak? Daud tuh pernah menari-nari. Itu dicatat di 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 14 ya. Dia begitu bersuka cita, dia memuji Tuhan, dia menari-nari gitu ya. Kenapa? Itu sedang pengangkut bait tabut Allah itu, tabut Allah itu kan pindah-pindah tuh ya, karena direbut sama Filistin, tapi Filistin kemudian takut karena ternyata dewa-dewanya hancur semua tuh ketika ada tabut Allah. Kemudian dipindahin ke kota yang lain. Waduh, itu juga heboh, menjadi pada takut gitu ya. Dipindahin lagi sampai akhirnya pindah ke tempat satu kota namanya, di rumahnya akhirnya ke Obed Edom. Dan di situ malah Obed Edom itu diberkati oleh Tuhan karena ada tabut Allah. Akhirnya kemudian dibawalah tabut Allah itu dari rumahnya Obed Edom itu ke kota Daud. Nah, dalam iringan-iringan itu kemudian ya disebutkan apabila pengangkat tabut Allah itu melangkah maju 6 langkah, kemudian diberikan persembahan ya, mengorbankan lembu, anak lembu dan sebagainya. Untuk apa? Pengudusan. Jangan sampai mereka akhirnya dalam keberdosaan menghancurkan, dimatikan, dibinasakan orang-orang yang sedang mengangkut tabut Allah yang begitu kudus itu. Juga sebagai ucapan syukur. Dan di situ disebutkan, Daud kemudian menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Wah, kalau sekuat tenaga itu berarti apa? Seru banget tuh ya tariannya itu ya. Kita nggak tahu tuh bentuk tariannya apa tuh, tari piring, tari apa, tari kecak atau tari apa, nggak ngerti tuh ya tari apa. Tapi katanya sekuat tenaga. Artinya apa? Dengan ucapan, dengan tarian, dengan menyebutkan nama-nama alat musik itu artinya apa? Ini gelombang sukacita memuji Tuhan. Rame, riuh, aduh, berisik banget suasananya memuji Tuhan. Dengan musik, dengan nyanyian, ya dengan alat musik, gitu ya, rame ya. Ada yang mungkin pukul-pukul botol aqua, kecrek-kecrek gitu ya, rame semuanya. Apa yang terjadi? Wah seru banget, heboh, luar biasa ya. Sampai tari-tarian, orang menari-nari, sampai kemudian kata-kata keluar, pujilah Tuhan ya. Semuanya mengucapkan pujilah Tuhan. Terus musik nyanyi semua. Terus kemudian juga nari-nari. Wah, artinya apa? Gelombang sukacita. Gelombang sukacita. Semuanya menjadi hidup. Itu kan kayak hidup kan? Coba bayangkan ya. Suasana yang begitu. Ada nyanyian, ada musik, ada kata-kata keluar, ada semuanya ekspresi bahasa tubuh manusia itu semua keluar. Coba bandingkan dengan apa? Suasana diam, kelam, sunyi, hening, mencekam, menakutkan. Hening sampai rasanya jatuh satu helai rambut terdengar. Bayangkan, pasti beda kan? Kita mau yang mana tuh?
yang riuh luar biasa dengan suatu ekspresi yang besar dengan hening, mencekam, sunyi. Sehingga nggak berani. Langkah juga takut. Karena satu langkah, kedengaran. Apalagi kalau langkahnya itu di papan gitu ya, yang bisa bunyi. Kan kalau kita lihat film horor gitu ya, ada orang yang jahat gitu ya, yang sedang mengintai, yang sedang mencari kita. Kita usahakan supaya tidak ada bunyi apapun, termasuk rambut yang jatuh gitu ya, atau mungkin ludah yang keluar, jangan sampai ada satu suara sekecil apapun. Kau bayangkan, kalian lebih suka yang mana? Hening, sunyi, mencekam, menakutkan, yang kelam, pekat gitu ya. Diam. Atau yang riuh, luar biasa. Yang menandakan kehidupan. Adanya hidup karena Tuhan. Adanya kehidupan di hadapan Tuhan. Nah, pemazmur merindukan hal itu. Setelah lihat keperkasaan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah yang engkau sudah alami. Mari, tunjukkan engkau hidup. Dengan apa? Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dengan gambus, dengan kecapi, dengan rebana, tarian. Ayo. Dengan seruling, dengan ceracap, berdentang, berdenting. Ya. Berarti ada dentang juga. Waduh, bunyi semuanya. Heboh, luar biasa. Dengar itu rasanya hati ini yang mungkin lagi sedang sendu, sedih gitu ya. Dengar pujian yang meriah, heboh gitu ya. Itu menjadi kemudian bangkit. Kayaknya ada tetesan air yang menyegarkan. Kayaknya ada sesuatu yang semangat keluar. Saya kalau dengar lagu Handel itu ya, lagunya Haleluya, itu kalau dinyanyikan ya, semakin mendekati akhir lagu itu ya, itu rasanya tuh hati ini tuh terus naik, berkobar-kobar, ingin memuji Tuhan, rasa semangat, waduh, rasanya antusias lagi, meninggi gitu. Pemazmur merindukan pembaca-pembacanya, termasuk kita semua. Ayo, yang sudah mengalami keperkasaan, kebesaran, bagaimana Dia yang jauh menjadi dekat di hati kita. Kita bisa hampiri tanpa perantara apapun selain melalui Yesus. Hati yang remuk, kata Daud, itu diperkenan oleh Tuhan. Untuk kemudian apa? Pemazmur bilang, ayo pujilah Tuhan, haleluya, haleluya, pujilah Tuhan. Nah, kemudian ditutuplah Mazmur ini dengan pekikan yang sama. Haleluya. Ya. Inilah akhirnya kenapa kita perlu memuji Tuhan, bersorak-sorai, memainkan alat musik. Kenapa? Pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya berikan contoh. Silakan next slide. Ya, ada contoh ini contoh ada satu lagu. Yuk, Amel, next slide ya. Ini adalah satu lagu ya. Lagunya adalah lagu Nyamanlah Jiwaku. Ini di lagu kita rasanya ada di KJ. Saya rada lupa nomor berapa gitu ya. Ini ditulis oleh ini lagunya ya. Ini lagu bahasa Indonesia, ada versi bahasa Inggris. Versi bahasa Inggris sebenarnya ada bait yang lain, cuman nggak cukup tuh slide-nya, jadi saya potong aja deh ya. Kenapa saya ini kan karena ada bait yang ketiga yang saya mau expose lebih khusus ya, yang bahasa Inggrisnya ini. Jadi saya nulis lagu ini adalah Horatio Spafford. Dia itu waktu nulis lagu itu lagi di kapal. Di kapal lagi menuju ke Inggris, membawa pulang istrinya.
Saat itu dia lagi berduka cita dan sedang mencari damai dari Allah. Kenapa duka cita apa sih? Spafford itu pengacara Amerika. Ya, dia kehilangan, ini kejadiannya tuh di abad ke pokoknya tahun 1871 ya. Dia kehilangan segalanya tuh karena ada kebakaran di Chicago. Dia tinggal di Amerika ya, tahun 1871. Tapi 2 tahun kemudian dia kirim tuh istrinya sama 4 anaknya perempuan semua. Itu naik kapal. Untuk apa? Pergi dari Amerika itu untuk ke Inggris. Nah, dalam perjalanan itu, kapal yang ditumpangi oleh Anna, istrinya dengan 4 anak perempuannya itu, tuh nabrak kapal yang lain. Terus mulai tenggelam. Saat mulai tenggelam, itu ya, Anna itu kumpulin tuh 4 anaknya itu, lalu berdoa bersama-sama. Dan kapal tenggelam. Mereka semua berlima itu tuh terserak-serak, itu tersebar di air, tersebar. Dan 4 anaknya tenggelam. Si ibu anak ini ditemukan itu ngambang, nggak sadarkan diri di air oleh kapal penyelamat, terus dibawa ke Inggris. Di Inggris sana, anak ini kemudian kirim kabar kepada Horatio dengan 2 kata, selamat sendirian. Jadi dalam kondisi duka cita ini, dia ada di kapal, bawa istrinya gitu ya. Sedang berduka cita, sedang mencari damai. Nah, ada kalimat tuh yang di bahasa Inggrisnya aja ya, yang di bait yang ketiga ini ya. My sins dan seterusnya itu ya. Nah, di dalam tulisan ini, dalam syair lagunya itu, nyamanlah jiwaku bila damai mengiring jalan hidupku, ya rasa aman di hatiku dan seterusnya, itu bait yang pertama ya. Tapi kemudian dia menghabiskan seluruh himne itu tentang Yesus dan karya keselamatannya. Dia masukkan itu tentang apa? Dosanya, my sins. Di saat yang sedang bersedih hati karena kehilangan 4 anaknya itu. Ya, saya terjemahkan itu ya. Dosaku melalui pikiran yang mulia ini. Dosaku bukan sebagian tapi seluruhnya. Telah dipaku di salib dan aku tidak memikulnya lagi. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Hai jiwaku. Ya, itu kata-katanya, itu bait yang ketiga itu ya. Apa kaitannya dengan 4 anak perempuannya yang meninggal? Segalanya. Saat segalanya itu berantakan kan? Kebakaran, habis tuh semua, dia hilang itu harta bendanya. Berantakan semuanya, rencananya semua berantakan. Salah satu cara kita kehilangan damai adalah ketika kita pikir kita mungkin sedang dihukum oleh Tuhan. Aku dihukum Tuhan nih, sehingga kemudian habis semua di Chicago. Habis anakku semua meninggal. Aku dihukum oleh Tuhan. Tapi kemudian sekarang lihat pada salib. Semua hukuman itu sudah ditanggung oleh Yesus. Seolah-olah ya, mungkin si Horatio ini kemudian mengatakan, Allah itu berkata, aku juga sudah kehilangan anakku. Bukan secara tidak sengaja, bukan. Ya, kalau kamu kan kondisinya alam semesta ini gitu ya, aku, tapi secara sukarela aku kehilangan anakku di atas kayu salib demi engkau, agar aku dapat memasukkan engkau ke dalam keluargaku, keluarga Allah. Sehingga di himne ini kita bisa melihat seorang manusia yang sedang berpikir dan kemudian akhirnya dia bersyukur dan kemudian dia merasakan kedamaian. Dan itulah damainya. Ya. Dia punya damai akhirnya.
damai di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Ya. Jadi pujilah Tuhan, dia sebutkan ya. Kan heran ya, kita pikir kenapa bisa pujilah Tuhan, orang lagi kemudian meninggal 4 anaknya, kenapa bisa bilang damai? Bisa. Ketika itu kemudian mengalami satu pergumulan dengan Tuhan, menghubungkan itu dengan Allah. Satu lagi contoh ya, lagu ini ya. Ini terakhir. Ya. Lagu yang terakhir. Silakan slide-nya. Lagu yang terakhir itu adalah lagu, ya, ini dia, sangat besar anugerahmu. Siapa ini pengarangnya? John Newton. Itu orangnya ya. Orangnya kayak gitu tuh zaman dulu. Rambutnya seperti itu. Ya. Syairnya begini. Ya, silakan slide itu. Siapa sih John Newton itu? Ya, lihat mukanya kan kita, orangnya baik, bagus gitu ya. Jangan dulu kecelek kita ya. Dia tuh penghujat, dia itu penjahat besar. Reputasinya jelek, hidupnya nggak senonoh. Itu suka pesta gila-gilaan. Dan dia itu melakukan perdagangan manusia. Dia ambilin tuh orang-orang Afrika tuh ya. Terus dibawa ke Eropa. Untuk diapain? Jadiin budak. Zaman dulu kan perdagangan budak tuh ya. Besar sekali. Dia ambil orang Afrika, dia angkut dengan kapalnya, kapasitasnya cuma muat 400 orang. Tetapi dimuat-muatin tuh sampai 650. Wah, kayak apa tuh ya? Kayak ikan sarden, ya. Oh, mepet tuh ya, kayak waduh nggak karu-karuan tuh ya. 150 orang kelebihan kapasitas. Tapi itulah dia. Tapi dia pelaut memang, karena sejak remaja itu dia sudah ikut tuh berlaut ya, melaut gitu ya, sehingga kemudian dia akrab dengan apa? Badai, gelombang, wah itu kecil gitu ya buat dia. Tapi satu kali Tuhan izinkan si John Newton ini nggak berdaya menghadapi badai, mengancam jiwanya dan seisi kapalnya. Dia yang pelaut sejati, dia menguasai kapal, menguasai laut, menguasai lu ya. Saya pakai istilah menguasai untuk mengatakan bahwa semuanya bisa lewat lah, balik ke pelabuhan lah, lancar lah gitu ya. Tapi kali itu dia hanya bisa pasrah menunggu. Nunggu apa? Nunggu maut menjemput. Nah, akhirnya kapal itu dihajar oleh badai. Itu di waktu itu kapal itu lagi melaut tuh di Samudra Atlantik Utara. Dihajar 4 minggu. Layar kapal itu sampai koyak, lambung kapal itu bocor. Mereka berusaha menyeimbangkan kapal itu. Tapi sampai lelah, bayangin 4 minggu. Kalau diterjang badai 1 hari, enteng lah ya, kecil gitu ya. Ini 4 minggu tanpa henti. Capek mereka secara fisik. Akhirnya berhenti berusaha. Dalam keletihan, kelelahan, si John ini kemudian ingat mamahnya. Mamahnya itu orang yang saleh, yang mendoakan, yang ngajarin dia Alkitab. Ingat mamahnya, ingat apa? Ingat Alkitab. Ingat mamanya, ingat Alkitab, ingat apa lagi? Ingat ayat Alkitab. Ingat kuasa Allah yang pernah diceritain oleh mamanya, yang dipercaya oleh mamanya. Akhirnya kemudian dia mengaku dosa. Dia mulai doa. Dia mulai berseru kepada Tuhan. Dia mohon anugerah Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Ajaib. Tuhan dengar doanya. Dan mulai bekerja saat itu juga. Dengan apa? Badai itu tiba-tiba berhenti. Mereka berhasil selamat sampai ke pelabuhan Liverpool. Dengan kapal yang sudah rusak berat. Nah, sejak peristiwa itu yang mengerikan, John itu sangat serius memikirkan hidupnya, imannya, keselamatannya yang terjadi di tengah badai. Ya, di tengah amukan samudra saat itu. Yang hanya satu kata yang terucap. Ajaib, anugerah yang ajaib. Dia menjadi baru di hadapan
di dalam Yesus Kristus. Nah, kalimatnya begitu ya, sangat besar. Ini kalau dalam bahasa Inggris mungkin lebih dalam gitu kata-katanya. Kalau kita sangat besar, sangat besar, sangat besar, sangat besar. Kayak apa sangat besar ya? Tapi kalau bahasa Inggris kan anugerah yang ajaib, itu istilahnya pakai namanya ajaib. Inilah kata-kata yang terucap. Dia sesat, ya. Dia sudah melewati bahaya, jerat, itu nyawanya. Tapi anugerah datang. Jiwanya akhirnya selamat, senang. Nah, apa yang kita bisa simpulkan di sini? Puji-pujian itu semua lahir dari pengalaman, ya, nyata dari Tuhan. Membuat seseorang menjadi hidup dan kemudian sungguh-sungguh ya menghidupi kehidupan yang dari Tuhan itu. Satu sebenarnya yang mau diucapkan agar ketika memuji Tuhan, kemuliaan Tuhan boleh ditinggikan. Keagungan kebesaran Tuhan mau diekspresikan dengan berbagai macam keberagaman, warna-warni. Saudara mengatakan, kalau mengatakan, oh saya memuji Tuhan dengan di dalam hati, oh silakan, tidak apa-apa. Karena Tuhan juga mengetahui isi hatimu yang terdalam, ketulusanmu, silakan. Tapi kalau engkau bisa kemudian mengekspresikan, kalau pemazmur ini kan ingin ekspresikan, itu kan kalau sampai ada tarian, sampai ada alat musik, gitu ya, sampai ada semua itu, sampai kemudian ada pakai haleluya, artinya apa? Kelihatan. Kenapa? Untuk apa? Supaya bisa terlihat. Supaya orang-orang tahu betapa agung, betapa besar, betapa mulia, betapa luar biasanya Allah kita yang transenden, yang kemudian mendekati kita bersama dengan kita dan memberikan kepada kita kehidupan. Ingin Allah supaya kita semua menyaksikan cerita. Supaya apa? Lebih banyak orang memuji Tuhan. Lebih banyak orang kenal Tuhan. Kalau dia dalam hati boleh nggak? Boleh. Tapi yang dalam hati yang tahu cuman kamu sama Tuhan. Tapi kalau kamu bisa ekspresikan. Kamu menyaksikan Tuhan. Kamu bersaksi bagi Tuhan. Kamu akan kasih tahu kepada orang-orang tentang Allah yang luar biasa, yang besar, yang agung, yang mulia, yang keperkasaan dan kebesarannya luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau begitu baik. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau yang berada di atas sana, jauh tidak terhampiri. Tapi Engkau mau menghampiri kami di dalam Yesus Kristus. Engkau datang kepada kami. Bahkan mengizinkan Roh Kudus-Mu boleh tinggal di dalam hati kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kau mau tinggal di dalam hati kami yang berdosa ini, yang gelap Tuhan. Kau bungkus itu di dalam Yesus Kristus sehingga kemudian kami pelan-pelan disucikan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa menyaksikan Engkau, menceritakan Engkau, dengan ekspresi yang nyata, dengan mulut ini, dengan tangan ini, dengan seluruh anggota tubuh kami. Supaya orang lain kenal Engkau, Tuhan, bukan hanya saya. Tuhan tolonglah kami. Kami mengucap syukur dan menaikkan pujian kepadamu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita bersama-sama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata,
Aku percaya pada Allah, kepada Allah, Bapa yang Maha Bapa Kuasa, yang Maha Kuasa, kain langit dan Kain bumi, langit dan bumi, dan kepada dan Yesus kepada Kristus, Yesus Kristus, anaknya yang Anak tunggal yang Tuhan tunggal, kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu, teman-teman. Hari ini aku yang bakal mimpin kalian doa syafaat. Sebelum itu, aku mau sharing dikit nih tentang doa syafaat apa aja yang bakal kita doain hari ini. Yang pertama, kita bakal doain bangsa dan negara kita Indonesia, di mana kita mau bersyukur pandemi COVID terus-terusan menurun dan berharap agar pandemi COVID ini segera hilang dan kita bisa balik lagi sama-sama ibadah di gereja. Terus yang kedua, kita juga pengen doain untuk event terdekat di KR Pernias ini. Yang pertama ada event Natal. Kita berdoa untuk segala persiapannya agar bisa berjalan lancar sampai nanti hari hanya. Habis itu kita juga berdoa untuk anak-anak pembinaan yang hari ini bakal ada final test. Berdoa agar mereka diberikan hikmat untuk menjawab semua soal dan apapun yang mereka jawab juga berdasarkan dengan pedoman iman dan menentukan apakah mereka sudah bertumbuh juga di dalam komisi remaja ini. Yang terakhir kita mau doain untuk teman-teman kita yang ulang tahun dan yang sakit. Jadi mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu telah memimpin kebaktian kami pada hari ini dari awal sampai pertengahan ya Bapak. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengangkat beberapa pokok doa ya Bapak. Kiranya Engkau yang jawab sesuai dengan waktu-Mu saja ya Tuhan. Teman-teman, yang pertama aku mau ajak kita semua untuk berdoa untuk bangsa negara kita, bersyukur untuk pandemi COVID dan agar yang sudah segera turun, yang sudah semakin menurun, berdoa juga untuk agar cepat hilang pandemi COVID agar kita bisa berkumpul lagi seperti dulu kala. Mari kita akan pokok doa ini. Selanjutnya, aku mau ajak kita yang perempuan untuk mendoakan acara Natal KR, berdoa untuk segala persiapannya agar bisa berjalan dengan lancar dan matang, dan berdoa juga untuk nanti pas hari H, kiranya banyak jemaat yang memiliki kerinduan untuk datang ke acara yang akan disediakan oleh KR Pernias ini. Dan untuk yang laki-laki, aku mau ngajak untuk berdoa tentang final test pembinaan hari ini, berdoa agar bisa berjalan dengan lancar dan anak-anaknya dapat menjalankan final test dengan baik dan jujur. Mari kita angkat pokok doa ini. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun di minggu-minggu ini ya Bapak. Bersyukur Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi kepada mereka Tuhan. Dan juga Tuhan tak lupa kami juga mendoakan teman-teman kami yang mungkin sakit atau dalam pergumulan. Kiranya Engkau yang sertai mereka, Engkau yang pimpin mereka dalam
menjalankan pergumulan, dan Engkau mungkin sembuhkan mereka yang sedang mengalami sakit agar bisa berkumpul bersama kami lagi minggu depan ya Bapak. Itulah segenap doa kami yang jauh daripada sempurna, ya Tuhan, kiranya Engkau yang jawab menurut waktu-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayat persembahan kita terambil dari Mazmur 9 ayat 2-3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Teman-teman, sama seperti Mazmur Daud yang kita dengar tadi, kita juga mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Persembahan dapat teman-teman berikan melalui scan QR code yang nanti terdapat pada layar. Sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan, mari kita berikan persembahan sambil menyanyikan lagu Mazmur 118, Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia bahwasannya untuk namanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita dalam doa. Selamat pagi Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu dan sudah mempersembahkan sedikit dari apa yang kami miliki. Ya Tuhan, berkati persembahan ini, juga tangan-tangan yang mengurus persembahan ini, supaya persembahan ini dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Gimana teman-teman, dari firman yang tadi udah dibawain sama Ibu Matias, sebelum aku sharing, aku mau dengar dulu satu orang dulu nih. Aku mau dengar gila. Ayo kita sharing Cik. Kenapa? Gila di anak. Oke. Kalau dari Cigila sendiri nih, tadi dari firman tadi, apa sih yang Cigila dapetin? Mungkin kayak satu poin yang Cigila dapetin atau yang berkesan gitu. Mungkin yang gue dapetin lebih ke disadarin sih, kayak
orang-orang tuh bisa loh mengekspresikan kesenangan, kebahagiaan tuh dengan seperti tadi, misalnya ketok-ketok meja atau bahkan teriak-teriak, terus pokoknya berpuji-pujian gitu. Terus lebih disadarkan lagi bahwa kita tuh seringkali bersyukur tapi nggak seheboh itu gitu. Jadi kayak pengen lebih menunjukkan gimana sih pujian yang layak gitu buat Tuhan sih. Tapi mau belajar supaya lebih berani untuk mengekspresikan pujian ya Ci ya kepada Tuhan. Kayaknya itu gila. Nah kalau dari partner kerja satu di hari ini, kalau dari Ci udah, kita apa sih Ci yang Ci dapetin dari firman tadi? Ya, kalau dari aku, kalau kita mau menunjukkan itu saat senang aja, waktu susah, waktu kita nggak dapat sesuatu yang kita inginkan juga kita tetap memuji Tuhan. Oke, berarti enggak hanya ketika kita senang doang, tapi mungkin ketika di saat-saat sedih kita, saat buruk kita juga perlu memuji Tuhan, ya kan? Nah, kalau yang aku dapetin hari ini sama lebih ke arah gimana sih seharusnya kita dari pengalaman-pengalaman kita yang udah pernah terjadi, mungkin dari yang kayak tadi Ibu Natia kasih contoh tuh yang soal naik kapal segala macam maupun keluarganya udah pada meninggal gitu. Tapi gimana deh pengalaman-pengalaman itu sebenarnya ada satu hal pasti yang Tuhan mau ajarin dan gimana caranya kita tetap bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah kondisi itu. Dan cara kita meresponnya ya baik lagi dengan selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, kita adalah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Karena itu setelah kita dengar firman yang dibawakan oleh Ibu Natia hari ini, semoga kita semua dapat memahami dan kita dapat mengerti gitu sekarang. Jadi apa sih sebenarnya memuji Tuhan? Dengan cara apa kita bisa memuji Tuhan? Kan? Yuk kita mau sama-sama naikin tekad kita mau sama-sama satu hati, kita mau sama-sama menyatakan kalau hanya Tuhanlah yang memang layak untuk dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan akan terus menuntun kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh terus melihat kebesaran Allah, melihat kemuliaan Allah, melihat keperkasaan Allah, melihat keagungan dan kemurahan Allah melalui hidup kami sehari-hari. Tuhan berikan kepekaan sehingga kami bisa menyadari kan kehadiran Allah dalam hidup kami masing-masing. Dan kami akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Ya, baca warta hari ini ada aku sendiri. Bentar ya. Oke.